yang diampuni dan bisa mengampuni. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, Mazmur Daud mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, berbicara mengenai pengampunan, kita semua umat manusia tidak pandang bulu, umur saudara berapa, tinggal di mana, kulitnya warna apa, kita semua adalah orang-orang yang haus akan pengampunan. Karena kita adalah manusia biasa yang pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat dosa, pernah melanggar hukum Allah yang sudah kita yakini kebenarannya. Itu sebabnya kadang-kadang waktu kita melanggar, hati nurani yang ditempatkan di dalam diri kita sebagai hakim akan menuduh kita. Terlalu lama menyimpan pelanggaran akan membuat kita menderita. Terlalu lama menyimpan kepahitan juga akan membuat kita menderita. Itu sebabnya tidak ada cara lain untuk hidup berbahagia kecuali kita belajar membangun gudang pengampunan. Dan di studio sudah ada tamu istimewa kita, yaitu Santania Situmorang. Selamat datang di studio. Iya. Saya senang sekali kau bisa berada di studio dan bisa memberkati pendengar-pendengar kita yang lain. Iya. Karena saya yakin kamu punya cerita kehidupan yang berkaitan dengan masalah diampuni dan mengampuni. Ngomong-ngomong nih, kau dari Jakarta turis atau hijrah ke Bali saat ini. Nah, apa yang melatar belakangi kamu sampai di Bali ini sebetulnya? Yang melatar belakangi saya di Bali adalah karena keinginan saya untuk lebih dekat dengan Tuhan, di mana saya tahu di Bali itu lingkungannya lebih aman ya dari Jakarta. Waduh, dan kebetulan di Jakarta banjir, saya aman, Tuhan pelihara saya hingga saya tiba di Bali, saya tidak mengalami hal itu. Puji Tuhan, saya sampai di Bali ini tanpa kekurangan satu apapun, karena saya ingin hidup saya lebih berarti lagi untuk Tuhan. Luar biasa. Saudara pendengar, mungkin saudara mendengarkan suaranya yang syahdu dari Santania. Saudara mungkin bisa menebak orangnya seperti apa. Saat ini di studio dia pakai baju warna putih, rambut panjang. Santania adalah figur wanita yang sangat menarik dan saya yakin masing-masing kita punya kerinduan untuk memang hidup bahagia. Apakah itu yang kau inginkan juga, Santania? Iya Pak, pastinya itu. Saya mendengar bahwa kau punya juga pergumulan lah, kalau boleh saya katakan, pergumulan masa lalu yang mungkin ada teman-teman kita yang punya pergumulan yang sama dengan kamu, tapi kamu sudah melaluinya. Nah, teman-teman kita belum melaluinya dengan baik. Bisa diceritakan untuk memberkati mereka? Bisa. Ya. Saya punya pengalaman hidup itu di dalam keluarga saya sendiri, di mana saya mempunyai saudara berjumlah 13. Luar biasa. 13? Waduh. Iya. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Mama dan bapak saya dikarunia anak, perempuan 10 dan laki-laki 3. Ngomong-ngomong, di rumah ada perempuan 10 tuh ramainya kayak apa rumah? Ramai banget. Ya tentu saja dalam sebuah keluarga yang besar kadang-kadang pasti ada ya namanya pertengkaran antar anak, antar saudara dan dengan orang tua. Itu sesuatu hal yang lumrah lah begitu. Iya. Bagaimana? Apakah ada peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang memang bisa menjadi persoalan yang serius untuk kehidupan kamu di masa depan? Ada. Jadi saudara ketahui dari jumlah saudara saya yang begitu banyak karakter yang dimiliki oleh setiap anak-anak daripada orang tua saya, dan salah satunya karakter yang paling keras adalah abang saya. Itu anak nomor 2, di mana dia memiliki temperamen yang tinggi dan kata orang dia punya darah, mungkin darah panas kali ya, nggak tahu. Jadi setiap masalah pasti dia hadapi dengan kekerasan, dan salah satunya korbannya adalah kita sendiri. Jadi maksudnya dia suka pukul, suka berteriak, suka banting barang atau gimana itu? Maksudnya kekerasan apa? Kekerasan fisik ya. Jadi dia sering pukul kita. Jadi jika ada satu kemauan dia atau keinginan dia yang tidak bisa kita kabulkan dari pihak keluarga, maka dia akan melakukan satu tindakan, itu kekerasan pada adik-adiknya sendiri, seperti tamparan, pukulan, bahkan sampai penganiayaan ya. Itu kita bisa sampai diseret di jalan. Oh begitu ya? Iya. Mungkin memang latar belakangnya dia memang orang yang jauh dari Tuhan. Justru karena itulah ini salib Yesus di dalam keluarga kita yang harus kita pikul, untuk kita bawa dalam doa selalu. Jadi pada satu hari saya tidak tahu kenapa dia tiba-tiba emosi. Jadi ini sering dilakukan dia jika ada masalah, dia emosi. Kemudian dia langsung pukul saya, menyeret saya, bahkan sampai
menampar saya. Dan itu peristiwa itu sering sekali terjadi dalam keluarga kita. Wah, itu sesuatu yang memang kalau boleh saya katakan sangat keterlaluan ya. Iya, betul Seorang sekali. kakak menganiaya adik-adiknya Iya, atau betul sekali. melecehkan atau menyalahgunakan dan menimbulkan hal-hal yang melukai, itu hal yang saya pikir tidak selayaknya. Apa Betul reaksi sekali. orang tua kalau hal itu terjadi? Kalau ibu saya sendiri yang dilakukannya adalah hanya menangis dan berdoa. Sementara bapak saya melerai, tetapi keterbatasan daripada umur orang tua saya tidak sanggup untuk melerai itu semua, sehingga kita adik-adiknya sudah sering jadi korban dia. Jadi tidak ada yang berani melawan. Tidak ada yang berani, bahkan sampai kakak saya sendiri dibotakin paksa dengan menggunakan pisau ya. Itu perlakuannya sangat kasar sekali. Tapi saudara, perlu saudara ketahui bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya kita tidak benci dengan dirinya, tapi kita benci dengan perbuatannya. Ngomong-ngomong mengenai pengalaman pahit dengan kakak, Iya. kamu punya enggak sesuatu yang susah sekali untuk dilupakan, karena kamu sendiri juga mengalami, bukan hanya kakakmu, tapi kamu selain kamu bilang pernah diseret, pernah Iya. dipukul, ada enggak peristiwa yang kalau kamu ingat kadang-kadang masih bisa meneteskan air mata gitu? Ada. Jadi ya saat itu waktu saya dipukuli, kemudian dia menyeret saya keluar rumah, kemudian dia kembali menabok saya dengan memukul kepala saya sampai saya rasa memang tidak sampai berdarah ya, tapi bengkak, mengalami pembengkakan di kepala saya. Tapi saya merasa ya sudahlah Tuhan, mungkin memang dengan cara seperti ini dia bisa melampiaskan semua kekesalannya dia. Jadi kamu terima aja gitu? Ya aku terima, tapi aku tetap bawa dalam doa. Nangis saja gitu? Ya nangis, kesel, sempat sih marah ya, sampai beberapa bulan kita menyimpan Diam-diaman. dendam ya. Walaupun memang besok paginya kita saling memaafkan, tapi sebenarnya masih ada terbersih terasa sakit hati ya. Walaupun dia abang kita sendiri gitu. Apa yang ada di benak kamu pada waktu kamu mengalami perlakuan kayak begitu? Ya saudara, sebagai manusia kita bicara secara daging ya. Saya sering mengumpat pada Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan membiarkan abang saya seperti ini? Padahal kita keluarga Tuhan. Iya. Tuhan sendiri tahu kita setia sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan? Kadang-kadang saya pernah bicara seperti ini, Tuhan ambil aja nyawa abang saya. Itu lebih baik sehingga dia tidak banyak menyakiti hati orang lain. Terlebih-lebih keluarganya sendiri. Itu terjadi dari mulai dia kelas 6 SD, itu perlakuan kasarnya sudah terjadi. Sampai dia akhirnya menikah. Dan tidak ada koreksi atau mungkin perlakuan dari orang tua yang sifatnya menegur atau menghukum dia? Ada enggak? Ada. Sampai kita mengirim dia ke rehabilitasi. Oh, sempat dikirim ke Iya, rehabilitasi. sampai 2 kali. Tapi dia harus pergi dari rehabilitasi itu karena apa? Dia melakukan tindakan kekerasan lagi pada teman-temannya. Nah, saya mendengar bahwa kekerasan itu muncul juga lebih parah karena dia juga pada akhirnya terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Betul, Iya, betul sekali. Itu betul sekali Pak, karena dari mulai dia SD, dia sudah sering merokok, tapi dia mulai dari SMP, dia menggunakan narkoba ya. Obat-obatan, Iya, dari segala jenis suntikan atau putau, kemudian macam-macam lah semua dia sudah pernah cobai. Jadi kalau dia lagi datang ke rumah kamu itu lagi sakau atau lagi apa? Iya, betul, lagi mabok. Lagi mabok. Ada sesuatu keinginan dia tapi tidak tercapai, dia hanya bisa melampiaskannya dengan keluarganya. Iya, sebab kalau saya mendengar itu katanya orang lagi sakau itu memang nyari barang gitu. Iya, Kalau nyari betul barang tidak sekali. dipenuhi memang bisa marah, bisa nyuri apa saja, Iya, bisa betul melakukan sekali, apa Pak. saja begitu ya. Dan yang susah akhirnya anggota-anggota keluarga yang lain yang ada dalam rumah tangga itu. Iya, betul sekali. Oke, itu sudah terjadi. Iya. Masalahnya ialah tadi kita berbicara mengenai orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mengampuni. Amin. Ya. Kamu bisa mengampuni dia enggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Benar nih. Bener. Pelajaran apa yang kamu terima dari perlakuan seperti itu sebagai seorang wanita yang Iya. suatu saat kamu akan menikah dan mungkin Iya. kamu akan punya anak, siapa tahu anakmu laki-laki suatu saat. Apa yang berkecamuk di benak kamu kalau kamu melihat kakak kamu sedang berulah seperti itu? Ada rasa takut untuk Iya. memiliki anak seperti itu? Betul sekali Pak, apa yang Bapak bicarakan tadi. Sampai terfikir dalam benak saya kalau melahirkan seorang anak, saya ingin sekali perempuan. Karena kalau laki-laki saya berpikir nanti ada duplikatnya lagi. Bagaimana kalau itu terjadi dalam kehidupan saya yang pastinya saya tidak sanggup tuh menghadapi itu. Jadi sedikit banyak ada trauma gitu ya? Trauma sekali Pak. Iya. Bagaimana kamu coba bagaimana kamu coba memulihkan dirimu sendiri dari trauma-trauma yang seperti itu? Melupakan, menekan, atau kamu coba curhat kepada orang lain? Kalau kamu selesai diperlakukan tidak baik oleh kakak kamu, biasanya apa yang kamu lakukan? Biasanya yang aku lakukan pertama adalah aku berdoa sama Tuhan sendiri. Itu tindakan pertama yang saya lakukan. Buat diri saya sendiri, saya berdoa buat abang saya supaya Tuhan ubahkan. Kemudian yang kedua, saya biasanya bersaksi atau sharing dengan teman-teman seiman Iya. untuk minta dukungan doa. Dan yang ketiga yang saya lakukan adalah
saya kembali bertemu dengan abang saya dan saya melakukan aktivitas biasanya tanpa menggunakan rasa kebencian saya, udah saya lupakan. Jadi saya mengulang kembali seperti awal, jadi tidak ada lagi rasa kebencian atau kemarahan. Iya, mengampuni adalah sebuah proses untuk mengirimkan kembali. To send away, artinya kalau kamu baru ditampar misalkan, kalau kamu baru disakiti misalkan, maka yang ada ialah seperti beban. Betul sekali, Pak. Dendam itu adalah beban dalam hidup. Iya. Mengampuni ialah to send away, artinya kamu mengirimkan apa yang bukan milik kamu gitu. Iya. Jadi dendam itu bukan milik kamu, pembalasan itu bukan milik kamu. Jadi waktu kamu mengampuni, artinya kamu sudah melepaskan apa yang bukan menjadi hak kamu gitu. Iya. Nah, atau mengampuni artinya to wipe away. Kamu seperti menghapus, seperti kalau di mobil itu kalau hujan kan ada wiper. Sehingga orang yang sudah mengampuni berarti tidak akan mengingat lagi apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah melukai itu, yang sempat terekam di memori atau barangkali yang sempat melukai hati sudah terhapus, sudah tidak ada lagi. Nah, bukti bahwa itu sudah betul-betul terjadi ialah kalau kamu mengampuni, memang melupakan sama sekali tidak mungkin. Ya, pasti kamu ingat peristiwanya, kadang-kadang apalagi kalau kamu dilukai dan ada bekas luka. Waktu kamu melihat bekas luka di tubuh, itu kamu akan mengingat lagi peristiwa. Hanya bedanya ialah waktu kamu sudah mengampuni ialah kalau ingat lukanya atau ingat bekas luka sudah tidak sakit hati lagi. Nah, saya ingin mendengar kamu, apakah benar kamu sudah mengampuni itu? Benar sekali, saya sudah mengampuni, Pak. Kembali lagi ke firman Tuhan yang mengatakan bahwa bukan kita yang membalas dari setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang. Jadi saya hanya percaya sama Tuhan bahwa kalau saya sudah mengampuni dia, maka Tuhan akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk dia. Jadi buat saya pengampunan itu seperti ini, Pak. Kalau saya sudah mengampuni, mungkin ya memang kejadian itu, peristiwa itu nggak mungkin terlupakan. Kita masih punya memori. Tapi buat saya pengampunan itu ya sudah. Kalau kita sudah mengampuni ya sudah. Kita coba lagi untuk hidup baru. Kemudian kita mulai lagi dari awal membina hubungan yang baik. Ya, baik. Itu memang sebuah keputusan yang sangat mulia. Karena kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Itu tertulis dalam Amsal 10 ayat 12. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Jadi, lebih baik mengampuni daripada menyimpan kepahitan. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang dosanya diampuni. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.